Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran sejarah. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu sejarah, ya, baik kronologi maupun ruang lingkupnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi sejarah, yaitu mengenai metodologi penelitian sejarah. Tapi sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi penelitian sejarah, ya. Metodologi itu sama saja dengan ilmu tentang cara, ya, atau ilmu yang meneliti atau ilmu yang mempelajari tentang cara-cara penelitian, terutama penelitian sejarah, ya. Jadi sejarah itu karena sebuah ilmu, jadi harus ada metodologinya. Nah, kalau bukan sebuah ilmu berarti itu hanya cerita. Cerita itu kan bisa siapa saja orang bercerita. Nah, tapi kebenaran tentang cerita itu kan harus diuji. Mengenai apa? Mengenai metodologinya, mengenai caranya. Gitu. Ya, nih. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang metodologi penelitian sejarah. Ada 5 metodologi atau metode dalam penelitian sejarah. Ya, ada 5 tahap yang harus dilakukan sebelum mencapai hasil akhir, yaitu berupa karya atau buku hasil penelitian sejarah itu. Yang pertama adalah kita harus menentukan topik atau tema atau judul. Ya, jadi dalam membuat sebuah penelitian itu harus ada judulnya dulu, ya, sebelum kita melanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya. Jadi harus fokus. Nah, apa ini yang akan diteliti? Gitu. Ya, jadi harus judulnya. Judulnya itu harus jelas. Dan judul itu tidak boleh sama dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Harus berbeda. Baik itu dari segi waktu maupun dari segi tempat. Tuh. Ya, misalnya kita akan meneliti peristiwa G30 SPKI misalnya. Nah, peristiwa G30 SPKI itu kan sifatnya umum. Ya, banyak buku-buku tentang peristiwa G30 SPKI, banyak sekali. Nah, untuk membedakan antara penelitian kita yang dilakukan kita oleh yang sudah dilakukan oleh orang lain, apa yang membedakan? Misalnya dari segi waktu, ya, tanggalnya berapa. Kemudian dari segi tempat, misalnya peristiwa G30 SPKI di Kabupaten Cilacap, ya, itu kan yang membedakan. Jadi Kabupaten Cilacap itu merupakan ruang yang membedakan penelitian yang kita lakukan dengan orang lain. Gitu. Jadi kalaupun kita berhasil membuat sebuah buku hasil penelitian itu, tidak dikatakan sebagai duplikasi atau plagiat ataupun juga meniru penelitian orang lain, karena ada yang membedakan di situ. Ya. Nih, jadi topik itu harus jelas di awal sebelum kita melangkah ke tahapan berikutnya. Ya sama saja seperti kalian mau membuat
karangan misalnya ataupun membuat cerita. Ya, yang harus ditentukan terlebih dahulu apa? Ya judul gitu. Supaya apa? Supaya dalam cerita kita atau penelitian kita itu alurnya itu jelas ya. Nih, kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu metode heuristik. Ya, heuristik atau penelusuran sumber ya. Jadi yang diteliti dalam penelitian sejarah ini adalah sumbernya kita menemukan apa tidak ya. Sumber-sumber sejarah itu kan seperti yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu, itu kan ada sumber tertulis ya atau sumber tulisan, bisa berbentuk surat, bisa berbentuk dokumen piagam, bisa berbentuk buku harian atau catatan harian, ataupun juga bisa berbentuk foto ya, foto-foto tentang kejadian peristiwa sejarah itu ya. Nih. Ya, jadi meneliti sumber terlebih dahulu. Kemudian ada juga sumber benda atau bangunan atau rumah, ataupun juga bisa benda-benda yang digunakan oleh pelaku sejarah pada waktu itu. Dan yang ketiga yaitu sumber lisan. Nah, sumber lisan ini merupakan sumber yang berbentuk saksi atau pelaku tersebut sendiri dengan cara menceritakan peristiwa itu kepada seseorang yang sedang meneliti atau seseorang yang sedang menggali ya, menggali informasi tentang peristiwa yang sedang diteliti itu. Ya, itu sumber lisan. Bisa diperoleh dari pelaku itu kalau masih hidup, kemudian juga bisa diperoleh dari saksi. Saksi itu bisa saksi hidup ataupun juga bisa saksi yang memperoleh berita dari saksi hidup itu, atau saksi kedua atau bahkan saksi ketiga gitu. Contoh misalnya meneliti peristiwa PKI tadi ya, bisa sumber lisannya diperoleh dari siapa? Dari anak atau cucu pelaku sejarah itu. Ya, misalnya dari anaknya Jenderal Nasution, anaknya Jenderal Ahmad Yani, kan sampai sekarang masih hidup. Nah, itu bisa dimintai keterangan atau bisa digali informasinya ya, berbentuk lisan gitu ya. Jadi sumber lisan namanya. Tuh. Ya. Nih. Kemudian yang ketiga yaitu verifikasi atau kritik. Verifikasi ini dilakukan oleh seorang peneliti terhadap sumber-sumber yang sudah diperoleh. Jadi tidak sembarangan. Jadi ketika kita mendengar sebuah cerita, kita harus meneliti dulu seseorang itu. Betul apa tidak? Orangnya suka berbohong apa tidak? Gitu loh. Jangan sampai kita mendapatkan sumber yang dari mendapatkan informasi dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Wah, berarti nanti hasil penelitiannya itu bisa keliru atau bisa tidak sesuai dengan fakta. Ya. Nih. Jadi ketika kita memperoleh sumber itu harus verifikasi dulu, diperiksa atau dinilai kebenarannya dari sumber itu. Gitu. Contoh misalnya, sumber tertulis yaitu sumber yang berupa dokumen. Misalnya nih ya, meneliti peristiwa kemerdekaan 17 Agustus. Sumber dokumennya berupa apa? Ya berupa teks proklamasi itu.
teks proklamasi itu kan ada dua. Ada teks yang otentik, yang kedua teks yang salinan. Yang otentik itu adalah teks yang berbentuk tulisan tangan. Ya. Teks yang berbentuk tulisan tangan. Kalian bisa searching atau mencari informasi lewat Google, ada. Ya. Kemudian yang kedua, teks yang salinan itu adalah teks yang berupa ketikan. Ya. Ketikannya bukan ketikan komputer, tapi ketik manual. Itu. Dan hurufnya pun itu berbeda dengan apa yang ada di dalam huruf komputer pada saat ini. Itu. Jadi itu diteliti dulu apakah kertas yang digunakan itu kertas yang memang dibuat pada zaman itu, ya. Tulisannya juga sama, apakah mesin ketiknya memang mesin ketik yang ada pada waktu itu. Itu kan diteliti sampai sedetil itu. Untuk apa? Untuk memperoleh kebenaran sumber, keaslian sumber. Ya, supaya apa yang kita dapatkan itu betul-betul sesuai dengan fakta, tidak hanya sebuah cerita. Kemudian yang kedua, misalnya bendera yang digunakan pada waktu proklamasi kemerdekaan itu apakah betul-betul bendera yang ada pada waktu itu dibuat oleh istri Soekarno-Hatta, yaitu Fatmawati, betul apa tidak gitu. Saya yakin warna bendera zaman itu atau tahun 1945 dengan warna yang sekarang itu berbeda. Makanya keaslian itu harus betul-betul ditelusuri supaya hasilnya itu sesuai dengan fakta. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu verifikasi tentang sumber lisan atau cerita dari orang lain atau kesaksian dari orang lain. Ya, itu juga harus diteliti orangnya, tidak hanya sembarangan. Tidak kita sembarang mendengarkan cerita-cerita dari orang lain, tidak, harus diteliti betul. Apakah orang itu suka berbohong apa tidak? Apakah orang tersebut memang menyaksikan peristiwa itu apa tidak? Gitu loh. Ya. Apakah orang itu pada waktu itu sudah hidup apa belum? Apa masih anak-anak? Kan bisa saja. Ya, peristiwa proklamasi dia masih anak-anak. Ya, itu kan sampai sekarang sudah tua ya. Jadi kan mungkin sumber itu tidak valid ataupun tidak kredibel. Karena apa? Anak-anak waktu itu sampai sekarang mungkin sudah daya ingatnya sudah berbeda. Makanya harus diverifikasi sumber-sumber yang sudah ditemukan oleh seorang peneliti, baik itu sumber tertulis, baik itu sumber yang berbentuk benda, baik itu sumber lisan atau kesaksian dari orang lain. Itu mengenai verifikasi. Semua itu dilakukan untuk apa? Semua itu dilakukan untuk memperoleh orisinalitas, ya. Supaya penelitian sejarah yang kita lakukan itu betul-betul original, betul-betul asli, ya. Mendapatkan sumber betul-betul sumber-sumber yang kredibel, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, ketika sudah selesai, berarti karya kita, hasil penelitian kita itu betul-betul karya yang otentik sesuai dengan fakta. Tidak hanya asal cerita. Kalau asal cerita sih banyak. Semua orang juga bisa bercerita. Tapi bercerita yang sesuai dengan ilmu, nah itu yang susah. Ya. Itu langkah yang ketiga, yaitu verifikasi terhadap sumber. Kemudian yang keempat yaitu interpretasi atau penafsiran. Ya. Apa itu interpretasi?
Interpretasi itu merupakan sebuah penafsiran dari fakta sejarah yang telah ditemukan oleh peneliti sejarah untuk apa? Untuk merangkai fakta menjadi satu kesatuan yang utuh dan masuk akal. Ya, utuh dan masuk akal. Jadi ditafsirkan dari beberapa bukti yang banyak itu, baik dari bukti tertulis, bukti yang berbentuk benda, bukti yang berupa lisan atau keterangan saksi, itu dirangkai menjadi satu, diolah ya menjadi sebuah penafsiran. Oh iya, pada waktu itu memang terjadi peristiwa itu. Pelakunya siapa saja, tempatnya di mana, kapan waktunya, itu harus jelas di situ dalam sebuah penafsiran. Ya, tidak boleh dari 3 unsur itu, pelaku sejarah siapa, tempatnya di mana, kapan waktunya, itu ada yang hilang salah satu, nggak boleh. Ya, harus ada 3-tiganya. Kalau ada yang hilang salah satu, berarti itu tidak bisa dikategorikan sebagai hasil penelitian sejarah. Ya. Jadi harus ada 3-tiganya. Ya, seperti di awal saya sudah menjelaskan kalau meneliti peristiwa proklamasi kemerdekaan itu ada 3. Apa saja? Pelakunya siapa? Soekarno-Hatta. Tempatnya di mana? Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Ya, kapan waktunya? 17 Agustus 1945. Nah, kalau dalam penelitian itu ada 3-tiganya, berarti itu adalah penelitian yang valid, betul-betul sejarah. Hasil penelitian itu sesuai dengan fakta. Tapi kalau ada yang hilang salah satu, berarti itu kurang sesuai ataupun bisa dijadikan sebagai penelitian yang gagal atau penelitian yang tidak sesuai dengan prosedur gitu. Ya, itu tentang interpretasi atau penafsiran. Ya. Dan penafsiran itu harus logis, harus masuk akal. Ya, harus jelas. Itu tidak boleh samar, tidak boleh bermakna ganda. Jadi harus langsung menjurus gitu loh. Ya, ibarat kita membuat sesuatu itu dalam melakukan penelitian itu harus seperti menggali sebuah sumur, semakin dalam semakin kecil, semakin mengerucut. Nah, itu semakin dalam semakin fokus. Ya, bukan menggali sebuah kolam, semakin luas semakin tidak jelas. Nah, itu. Jadi harus betul-betul dalam penafsiran itu atau dalam verifikasi interpretasi itu harus logis, harus masuk akal, harus fokus, harus terarah gitu kemana. Ya. Kemudian yang kelima yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Penulisan sejarah ini merupakan langkah yang terakhir. Langkah yang ditempuh oleh seorang peneliti. Yaitu dengan cara apa? Menulis peristiwa sejarah setelah ditafsirkan, dideskripsikan, dianalisa, dikembangkan menjadi sebuah buku atau menjadi sebuah hasil karya dalam bentuk buku. Ya, dalam bentuk buku. Itu hasil penelitian. Dengan menggunakan imajinasi, dengan menggunakan gaya bahasa, dengan menggunakan berbagai macam kalimat, baik kalimat tunggal, baik kalimat majemuk dan sebagainya, ya. Itu yang penting tidak menghilangkan makna dari hasil penelitian itu. Boleh, silahkan. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk menarik pembaca, untuk menarik penikmat sejarah, penikmat hasil penelitian kita, gitu loh. Kalau kata-katanya tidak menarik kan, berarti mungkin susah dipahami. Akhirnya penelitian kita itu jarang dibaca oleh orang lain. Tuh ya. Jadi metodologi penelitian sejarah itu ada 5. Yang pertama adalah menentukan topik atau judul. Yang kedua adalah heuristik, yaitu mencari sumber. Yang ketiga adalah verifikasi atau kritik, menilai sumber atau memverifikasi sumber.
terutama tentang keasliannya dan kredibilitas sumber itu. Yang keempat adalah interpretasi atau penafsiran. Yang kelima, yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Tuh, tentang metodologi penelitian sejarah. Nih. Kemudian ada tambahan sedikit ini tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai kisah. Ya. Yang tiga ini saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi dan berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama masyarakat banyak atau masyarakat luas. Ya, sangat berpengaruh. Ya, kalau tidak berpengaruh berarti itu bukan peristiwa sejarah. Kalaupun peristiwa sejarah itu lingkupnya sejarah pribadi, ya. Bukan sebuah ilmu itu kalau di situ, ya, kalau sejarah pribadi. Tapi kalau sejarah pribadi pun kalau memang itu menentukan perubahan di dalam masyarakat luas, itu bisa dijadikan sebagai sejarah. Gitu. Ya, contoh misalnya peristiwa proklamasi itu kan menentukan sekali. Kalau tidak ada peristiwa proklamasi mungkin kita masih dijajah sampai sekarang. Ya. Dan pelakunya itu Insinyur Soekarno. Itu sangat sentral sekali atau tokoh yang istilahnya dikatakan sebagai pemeran utama di dalam peristiwa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu bisa dikatakan sebagai dikatakan sebagai sejarah karena sejarah itu digali berdasarkan sebuah metode. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yang 5 itu adalah ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Kalau tidak memenuhi 5 itu berarti bukan ilmu. Ya. Ya, bisa dikatakan sebagai sebuah cerita lah, cerita belaka atau dongeng atau mitos itu, atau cerita rakyat dan sebagainya. Yang terakhir adalah sejarah sebagai kisah. Artinya adalah peristiwa sejarah itu dikisahkan kembali ke dalam sebuah buku, ya. Oleh siapa? Oleh para peneliti, oleh para sejarawan. Ya. Dikisahkan kembali dalam sebuah buku sehingga menarik untuk dipelajari. Ya, menarik untuk dipelajari. Ya, mungkin kalian belum terbiasa membaca, ya. Jadi sebetulnya ada pepatah kan, membaca itu adalah jendela dunia. Jadi ketika kita gemar membaca berarti kita itu sedang membuka wawasan kita untuk tahu gitu, minimal untuk tahu. Maka oleh karena itu saya sarankan itu ya gemar-gemarlah membaca. Ya, membaca apa saja silakan. Tapi jangan hanya membaca komik, ya. Membaca apa saja silakan. Baik itu berita, artikel, berita online, berita koran dan sebagainya, silakan kalian baca. Ya. Secara otomatis dengan kita membaca berarti kita akan menambah wawasan atau menambah pengetahuan. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengarkan atau melihat penjelasan yang diberikan oleh guru. Gitu. Jadi kita juga harus membaca. Untuk apa? Untuk menambah wawasan kita, untuk menambah daya ingat kita. Ya. Jadi belajar itu tidak harus dihafalkan, tapi cukup dibaca. Dengan dibaca terus-menerus, secara otomatis nanti akan terekam dengan sendirinya di dalam memori kita. Tuh, ya. Oleh karena itu saya mengharapkan ya dari apa yang saya jelaskan juga diimbangi dengan kalian membaca. Ya, di dalam materi ini nanti di bawah juga ada materinya, silakan kalian download, kalian baca. Itu. Ya, kalian baca, tidak hanya itu, kalian juga bisa searching lewat internet. Sebetulnya apa yang dikatakan Pak Supri itu betul apa tidak? Ya, yang monggo silakan dibuktikan. Ya, nanti juga insya Allah akan ada evaluasi, ya, evaluasi terhadap kegiatan ini. Kalau ada hal-hal yang belum jelas atau apa bisa diskusikan lewat forum diskusi, kan ada di dalam e-learning ini.
ada, ataupun bisa lewat WA langsung ngechat atau ngechat ke saya juga bisa minta penjelasannya, ataupun bisa lewat video call juga bisa gitu ya, untuk menambah atau mempertajam dari penjelasan itu, karena dalam video ini waktunya sangat terbatas ya. Saya juga tidak bisa memberikan contoh yang banyak, ini hanya penjelasan secara lisan ya. Boleh nanti suatu saat kalau bertatap muka bisa ditanyakan kalau ada hal-hal yang belum jelas gitu ya. Itu mungkin untuk pertemuan kedua pada pelajaran sejarah kali ini ya. Insya Allah nanti akan ada pertemuan yang ketiga, nanti mungkin diselangi sebelum pertemuan ketiga ada tes ya, ataupun kalau ada yang sudah mengerjakan tes di pertemuan satu, yang pertemuan dua berarti tidak perlu. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pelajaran atau pertemuan kali ini membawa manfaat kepada kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya titip salam untuk orang tua kalian di rumah ya, dari Pak Supri ya nih. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.